Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Kita asinkronus ya, saudara semua. Hari ini pertemuan ke-9 setelah UTS, ya. Selamat mengikuti UTS yang lalu ya. Semoga hasilnya memuaskan. Jangan terlalu dipikirin ya. Kita maju terus. Oke, waktu berjalan cepat. Tidak terasa sudah pertemuan 9. Anda harus tetap optimis. Menurut SAP, kita akan diskusi soal hubungan antara pembangunan regional, ekonomi regional, dan keuangan regional. Ini slide-nya sudah dibuat oleh tim dosen PRP. Ya. Saya ingin menjelaskan ke Anda, adapun materi bahasannya, ada urutan ya, eh, yang dibahas antara pembangunan regional, terus teori ekonomi regional dan keuangan regional. Pembangunan regional mencakup multi aspek. Nah, salah satunya adalah aspek ekonomi. Yang demikian dipaparkan ihwal ekonomi regional, di mana terdapat sejumlah teori ekonomi regional. Dalam aspek ekonomi, sumber daya keuangan adalah salah satu yang penting dalam melakukan pembangunan regional. Dalam proses pembangunan regional yang Anda harus perhatikan. Ya. Indonesia terus jalan dengan adanya pembangunan nasional, bukan berarti pembangunan regional berhenti ya. Kita ada otonomi daerah, sudah dijelaskan pembangunan regional itu motornya adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di pertemuan-pertemuan di PS. Jadi di Indonesia pun berjalan ya, beriringan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat pembangunannya di mana sih? Di regional juga, ya, di daerah juga. Cuma motornya pemerintah pusat. Nah, kita kelas ini terutama mengupas yang dilakukan oleh pemerintah. Dan sebagai kawasan yang dimaksud region umumnya di atas kabupaten kota, sehingga sering dilakukan oleh provinsi atau kerjasama, seperti yang saya ngomong pada pertemuan awal-awal. Oke, kita lanjut. Nah, jadi learning objektifnya tahap demi tahap ada pembangunan regional, teori-teori ekonomi regional, lalu keuangan regional. Ya. Nah, coba perhatikan urutannya. Dari sini kan kita bahas pokok bahasan satu ya, pembangunan regional. Pembangunan regional seperti sudah dibahas ya di pertemuan awal kita ini, ada dua kata, pembangunan dan regional. Pembangunan memiliki banyak makna, menciptakan sesuatu yang belum ada, meneruskan yang ada menjadi bergradasi, kuantitas kualitasnya naik, ya ada progres, pembangunan itu ada progres, tumbuh makin banyak, makin berkualitas, tidak ada jembatan jadi ada, sudah ada jembatan gantung jadi jembatan permanen. Nah itu fisik, non fisik yang kira-kira berkaitan sama ekonomi, income per kapita dari 3.000 menjadi 10.000, kebahagiaan ya yang sulit diukur. Nanti ada yang meneliti tingkat kebahagiaan, kenyamanan, kesejahteraan tentu ya, pembangunan harus naik. Lalu regional, ya, yang Anda sudah tahu wilayah atau lokasi yang memiliki dua atau lebih nodal, pusat aktivitas menurut teori nodal ya. Secara bahasa di atas pengertian lokal, gitu. Jadi dua atau lebih. Jadi biasanya di atas kabupaten kota
Padahal di kabupaten bisa jadi juga dua titik pusat aktivitas sangat mungkin kecuali kabupatennya sepi. Nah, bagi pusat pemerintahan aja. Kota umumnya udah pasti dua, ya, dipastikan. Kita tahu kan yang dinamakan kota di bawah provinsi. Region itu di atasnya gitu. Ada yang simetrik berarti kalau ukurannya adalah dua titik pusat pertumbuhan. Dalam struktur pemerintahan kata regional lebih diterima sejajar dengan pembentuk wilayah timbang yang berada di atas daerah kabupaten kota. Sudut pandang ilmu regional dan sudut pandang arsitektur dapat beririsan. Dan bisa, makanya bisa sama dengan wilayah kota, bisa simetrik kan. Nah, so, beririsan maksudnya berarti di atasnya ya. Gitu. Dua atau lebih kabupaten kota. Nah, ini bisa untuk menjadi peta ya, wilayah yang membantu kebijakan pembangunan. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran contoh ya. Kalau Anda mau ngecek ada layer-layer ini. Kalau diperhatikan eh, ada wilayah pertanian, industri ya kan gitu loh. Resapan air. Ini nggak nggak selalu simetrik ya. Ini ada grid yang kotak-kotaknya lurus banget. Ada yang enggak ini topographic line. Ada eh, dari atas zoning, nah, zona industri, zona perdagangan gitu, ya. Dan seterusnya nggak selalu simetrik di wilayah yang sama. Itu menurut ICMA. Nah ini akhirnya kan jadi tipologi yang harus diperhatikan dalam pembangunan. Sangat penting ini supaya tidak keliru melakukan kebijakan atas satu wilayah. Kita lanjutkan ini contoh dari ICMA ya, di Effective Local Government Manager. Ini bagus. Ya. Ini ada tulisan Dimok and Dimok di Pak Cokroamidjojo, Pak Bintoro tahun 90. Ya, arti pembangunan yang sudah disampaikan di pertemuan sebelum UTS ini. Ya, diulang lagi ini. Proses pembaruan yang kontinu dan terus-menerus dari satuan tertentu kepada yang lebih baik, bertumbuh, Mas. Nah, jadi catatannya kalau pembangunan itu tumbuh, ya. Progres. Kuncinya adalah hanya satu perubahan dalam masyarakat dan perubahan ini menyeluruh ditujukan ke arah yang lebih baik dan cepat kontinu. Perubahan dalam masyarakat yang menyeluruh dikembangkan secara sadar oleh masyarakat yang bersangkutan. Harus direncanakan malah, jadi sadar betul itu, ingin merubah. Oh, dan dimotori oleh pemerintah sebagai agen perubahan, agent of development. Harus ada yang otoritatif, ya, masyarakat yang aktif sih biasanya eh, dia akan memulai, tapi banyak di negara berkembang masyarakat di berbagai tempat nunggu. Ya. Jadi pemerintah lebih banyak berperan sebagai motor, maka amat umum dikupas buku pembangunan. Pemerintah lebih utama. Sekarang masyarakat banyak yang aktif, ya lebih dulu malah begitu teknologi canggih muncul ya banyak melalui media sosial ya sekarang. Sehingga pemerintah harus ikut juga mengikuti akhirnya. Ada orang bikin TikTok, ya kan? Daerahnya hancur karena jalan-jalannya rusak. Agent of development-nya bukan pemerintah motornya, ya orang yang punya TikTok. Saya jadi ikut-ikutan, ya punya medsos, ya bisa menjewer pemerintah. Nah, gitu loh. Anda juga nggak kalah. Saya ke bawah Anda malah, ya. Gen, gen Z apa, gen alpha apa, beta Anda. Saya baby boomer, ya. Ikut aja deh, ya. Ngalir gitu. Ngeramein, Mas, Mbak.
Jadi Anda kebagian WA saya untuk nonton, ya kan? Gitu loh. Jangan lupa subscribe and follow, ya kan? Yang penting subscribe-nya biar apa rame, yang membantu supaya semangat untuk pembangunan nih, ya. Kita ibadah aja mendorong pemerintah. Perubahan dapat berkembang secara dinamis jika prosesnya didukung kekuatan masyarakat hingga bergerak ke arah yang telah direncanakan. Tuh. Jadi ada niat yang diwujudkan dengan rencana. Itu menurut Pak Cokroamidjo. Anda nggak ujuk-ujuk, pengen lulus, pengen merubah keadaan. Bahkan kalau orang yang ya kita percaya pada adanya kekuatan yang luar biasa, maha semuanya, yaitu Allah SWT ya, Tuhan Yang Maha Esa. Disertai doa malah, ya kan? Doa gitu loh, Mas. Planning, niat, ya kan? Doa, Bismillah, ya, Bismillah, jangan lupa orang Islam, ya, yang Muslim, Bismillah, Mas, supaya rencana terwujud dengan baik, tidak ada gangguan yang luar biasa. Anda ingin lancar kan? Mau lancar apa mau ada hambatan? Kalau ada hambatan namanya, sorry, saya kasar, tapi biar lucu semangat. Nggak waras orang berharap ada hambatan. Ya. Orang yang berharap ada hambatan nggak waras. Tapi hambatan selalu muncul. Maka doa, usaha, ya kan, setelah rencana itu, kita implementasi itu, ada hambatan. Kalau nggak ada hambatan di surga, Mas, Mbak. Ya, di surga itu nggak ada hambatan. Di akhirat aja waktu belum masuk surga atau neraka, diminta ditimbang ya sebagai suatu tantangan itu. Ya ada tantangan. Hidup itu ada tantangan apalagi hidup bersama dalam organisasi negara. Maunya mulus. Nah, itu banyak pemerintah yang leadershipnya karena waktu kecil anak orang yang berada enak, begitu jadi pemimpin, maunya enak. Anak buahnya nggak boleh lapor yang nggak enak-enak. Wah, bahaya tuh. Biasanya kemudian nggak respon terhadap keadaan yang sesungguhnya karena diterimanya laporan yang enak-enak doang padahal ada tantangan mas ya wah jadi luas nih jadi luas itu nanti di kuliah-kuliah lain ya oke lanjut nah kalau tadi ada ngomong wilayah ya setelah pembangunan region lebih banyak itu diterjemahkan wilayah ini ada aturan lama mungkin masih berlaku Permen Peraturan Menteri Dalam Negeri nih ya nomor 47. Coba cek masih berlaku nggak? Jangan-jangan Bappenas. Kalau nggak Bappenas, Mendagri nih. Nggak ditulis ini yang nulis tim PRT. Wilayah itu kesatuan geografis bisa segenap unsur terkait padanya yang batas dan sebenarnya ditentukan dengan administrasi dan aspek fungsional. Jadi aspek yang real terjadi berkait mengkait itu aspek fungsional. Ya. Region yang memiliki karakteristik tertentu kalau geografi dalam ilmu geografi. Kalau peraturan perundangan ini ngomongnya ditentukan oleh administrasi. Jadi memang ada peraturan pemerintah ya peraturan perundangan yang menyatakan ini wilayah untuk apa apa nama wilayahnya ya. Terus biasanya begitu dipecah ya punya aspek fungsional ini wilayah untuk perdagangan, ya, untuk industri, ini ada infrastruktur, ya kan, pasos pasum, nah itu terkait namanya fungsional. Begitu administrasi tentuin, dia beraspek fungsional, berfungsi mas, mbak.
Fungsi itu biasanya berkait-mengkait antar wilayahnya. Sub wilayah berkait-mengkait. Antar wilayah juga berkait-mengkait. Yang penting dalam geografi itu wilayah adalah region yang berkarakter tertentu. Ya ada karakternya kosong, apa ada bangunan, apa ada sawah, ya gitu loh. Ya. Nah, akhirnya digabung pembangunan regional itu bagi pemerintah nasional dalam menjalankan campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya proses pembangunan di daerah sebagai bagian dari daerahnya nasional supaya terjadi perkembangan karena yang sebentar. Jadi walaupun akhirnya nanti motornya Pemda itu sebetulnya harus disiapkan secara nasional. Nah, Pemda harus punya ruang otonomi, tapi acunya adalah strategi pemerintah nasional. Tidak boleh melenceng dari pemerintah nasional. Ya. Cuma ruang bebasnya ada karena ada otonomi. Dan pemerintah menyerahkan yang tahu daerah kan masyarakatnya. Yang penting pemerintah pusat sudah punya arah, maka ada strategi. Itu menurut Pak Ginanjar nih. Ya, jadi bisa diklik nih ya, ginanjar.com. Nah, oke, lanjut. Jadi pembangunan regional sebagai pendekatan pembangunan, semula di dalam konteks kajian akademik, pembangunan regional lahir sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan ekonomi. Memang tadi ya, arah nasional itu banyak kan ngomong pertumbuhan, net income per kapita, industrialisasi, begitu. Ya, semua. Nah, pembangunan ekonomi dicapai melalui pembangunan regional. Dapat dengan top down, bottom up, ya, dalam level rencana pembangunan. Sehingga dikembangkan dari sisi ekonomi itu ada kutub pertumbuhan, core periphery, pasar, ya kan. Tumbuh pendekatan regional yang sudah diperkenalkan, ya. Di awal-awal kuliah kan Anda dapat dari Mas Adnan, dari saya juga. Di breakdown Mas Adnan lebih jauh sih. Tetapi kemudian tidak ekonomi saja, harus multidimensi. Ya. Tapi memang dominasi pembangunan ekonomi sih nggak terbantahkan. Karena negara harus punya efek kesejahteraan. Ekonomi itu penting ya, urgent. Ya aspek lain penting, tapi kemudian yang suka ditanya mudah itu kan kesejahteraan pembangunan, efek kesejahteraan. Menguatnya instrumen otonomi daerah nampak makin bottom up. Ya, bottom up. Ini sedang resentralisasi sih. Ini waktu bikin slide ini belum tertangkap sinyalemen resentralisasi kayak. Ya. Nah, pembangunan ekonomi itu ya tadi ya sebagai penekanan awal itu ada banyak rujukan. Ini oleh AEDC 1984. Economic development itu the process of creating wealth through the mobilization of human financial capital, physical and natural resource to generate marketable good and service. So, ya, jadi dorong apa marketable good and service, jadi menciptakan layanan publik dan barang-barang yang bisa merata diterima oleh banyak masyarakat di suatu negara, ya, eh, makin membuat sejahtera, creating wealth. Itu yang pertama, process of creating wealth. Instrumennya marketable good and service. Prosesnya isinya human, financial, capital, fisik, natural resource. Jadi bahan-bahannya itu orang, uang, modal, fisik, natural resource. Supaya ada pelayanan publik dan barang publik. Meratakan kesejahteraan.
ya creating wealth. Economic development itu creating wealth. Jadi sebetulnya pembangunan nggak creating wealth aja, karena multidimensi. Ya, sosial, budaya, politik. Kalau sosial kan apa lebih luas dari creating wealth-nya. Kebahagiaan, Mas. Kesejahteraan itu di atasnya lagi kebahagiaan. Kita harus bahagia, Mas, secara sosial. Nah, nanti akhirnya Human Development Index, bukan hanya wealth doang, net income, nah, sejahtera. Ya, jadi di atas tuh kebahagiaan. Itu sosial, politik harus demokrasi. Kata orang Barat kan demokratisasi, lebih partisipatif gitu loh, lebih sehat. Ya. Kemudian budaya, ya budaya yang kuat. Ya. Lanjut. Nah, ada tulisannya Maliza and Fisher, Understanding Local Economic Development. Ini dikupas ya di buku itu sampai 10 hal. Ini 7 karena yang di atas pengantar satu duanya. Ya. Ada economic base, ya. Lalu pengembangannya ada regional teori, ada regional growth theory, trade theory, terus ya dipelajari oleh Anda. Silakan. Di buku itu ada. Nah, pembangunan ekonomi regional itu upaya yang dilakukan agar tercipta pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan di wilayah tersebut. Jadi ekonomi kan ngomong tadi wealth, ya kan, gitu loh. Pendapatan larinya, ini net income. Pembangunan ini juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Jadi genjotlah industrialisasi, pembukaan lapangan kerja, investasi, begitu Mas. Ya, biasanya yang dikorbankan lingkungan, ya kan, gitu. Kerusakan lingkungan sayangnya, ini harus di apa, perhatikan. Kesehatan, ya kan. Ini lagi rame ya, Pak Menteri Keuangan dorong industri rokok karena cukai nggak usah banyak, nggak usah tinggi-tinggi. Kalau Menteri Kesehatan ngerem karena kesehatan, nah udah deh rame. Ya. Ini ini soal pembangunan Mas, mana yang diprioritaskan? Ya, ya Pak Prabowo nanti kalau ini konfliknya berkepanjangan harus bisa di tengah ini. Mungkin di titik temu angka paling cocok ya, eh, cukai rokok berapa akhirnya ya Mas, nggak ditutup perusahaan rokok karena ditantangin kalau nutup Pak Menteri Kesehatan harus bisa nyariin kerjaan anak buahnya industri rokok katanya ya. Anda jangan nanya saya, terus menurut Prof Ivan gimana? Wah ya, ya ini ya, rokok ini memang sumber pendapatan. Mungkin kalau ada keinginan soal kesehatan, lalu ada juga kan dari sisi agama tuh, ya beberapa pendapat ulama, itu dibikinin aja skenario ke arah mengurangi seberapa persen. Lalu dari skenario itu kalau dikurangi itu apa? Dan serius, pemerintah jangan biarkan ini kayaknya nggak sinkron, jadinya ini dikurangi, malah jerit pengusaha rokok. Bahkan akhirnya gara-gara soalnya cukai, cukai yang ilegal, apa rokok-rokok ilegal, jadinya nggak perlu ngurusi cukai. Tetap berarti malah rokoknya. Yang ingin sehat nggak terjadi, eh, sementara negara kecolongan. Nah, ini yang keseriusan ini adalah soal juga. Jadi Pak Menteri Keuangan juga harus memperhatikan yang ilegal, dibersihin, beresin tuh.
sambil nurunin kalau Pak Menkes paham soal nggak langsung frontal. Jadi tahapan kayaknya ya, terutama menurut saya. Kalau anda nanya saya ya, itu pendapat saya. Jadi memang harus diperhatikan dua-duanya. Pembangunan ekonomi regional itu memperhatikan lihat jumlah penduduk, akumulasi modal, kapital luas lahan, ya kan? Hubungan kenaikan investasi dengan kenaikan tingkat pendapatan. Invest berdampak enggak pada pendapatan masyarakat ya, bukan hanya pengusaha saja, kerjanya juga. Pemerintah perlu menerangkan berbagai kebijakan untuk mendorong pembangunan ekonomi, pengembangan potensi unggulan yang memiliki hubungan kompetitif, ya, dan program-program inovasi. Peran pengusaha itu juga harus diperhatikan. Ini biasanya kalau konflik soal UMR, Mas. Kemarin ada pertanyaan dari anak S2. Itu gimana sih biasanya Pak pemerintah itu harus gimana? Lah jangan saling ngumpet, Mas, Mbak. Di sini letaknya transparansi, diamprokin pemerintah di tengah. Pasti ketemu insya Allah. Kalau dengan hati, niat, kepala dingin, eh, apa argumennya pengusaha ada data para pekerja oleh asosiasi tenaga kerja itu, ya, asosiasi buruh begitu kan, yang nuntut temu, duduk bareng juga ngerti. Kalau ketinggian kan jerit pengusaha, kalau kerendahan jerit pekerja. Nah, sebetulnya yang mana yang pas? Ngobrol. Pemerintah jangan umpet-umpetan terhadap dua kepentingan itu. Kan di tengah. Kalau kurang pede, panggil akademisi yang suka neliti itu. Nanti punya argumen kuat. Karena ada risetnya. Ya. Pembangunan ekonomi regional merupakan satu sistem yang saling terkait. Ya. Jadi ini sistemik, Mas. Mbak. Pembangunan ekonomi ini dapat bisa semakin pincang, heterogen maksudnya ya, semakin merata. Ya. Jadi apakah mendorong aneka ragam dari berbagai indikator, ya, misalnya ternyata ada variasi pertanian, industri, jasa begitu, atau semakin kalah industri. Yang diharapkan jangan pincang indeks gini, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, jangan ini. Ya, maksudnya variasi dari berbagai macam mode mode of production. Nah, ada teori ekonomi ya, pola produksi di masyarakat itu bervariasi atau homogen. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk term 2 teori ekonomi regional. Ehm, Teori ekonomi regional itu bagian dan berkembang lebih lanjut dari ekonomi yaitu dengan memasukkan unsur tempat, ya kan? Tempat namanya juga regional ekonomi berperspektif tempat. Jadi ada tiga hal pokok. What, how, for whom. Barang apa dan berapa banyak yang harus diproduksi. Bagaimana oleh siapa. Lalu for whom, untuk siapa. Gitu ya. Lanjut. Jadi ini salah satunya buku yang mengupas Regional Theory of Concentration and Diffusion. Melissa and Fraser, Understanding Local Economic Development. Ya. Regulatory of concentration and diffusion examine economic growth as a process that involves changing industrial structure, and spatial structure, both between and within labor market area. Jadi mengkaji perubahan struktur industri dan spasialnya. Ada persebaran, apa pengelompokan, ya gitu, Mas.
Jadi ada konsentrasi apa difusi, tergantung dari wilayah itu karakternya. Ya, biasanya yang terjadi ada concentration ya. Begitu satu negara baru diffusion kemana-mana. Tapi di satu daerah itu konsentrasi. Nggak mungkin satu daerah yang kecil itu semua industri, nah, ya kan? Itu nggak mungkin. Nanti nggak ada tempat yang lain. Ya. Oke. Jadi ada when juga, ya where do all those activities should be carried out. Ini menurut Samuelson ya, eh, when, where, ya kan? Tadi yang awal how, what, ya what, how, for whom. Dilanjutkan ini menurut Samuelson when, where do all those activities should be carried out gitu loh. Nah, ini when, kapan, sebagai kegiatan tersebut dilaksanakan. Yang lanjut, lalu where do all those activities yang eh, harusnya ada lagi satu lagi nih, kok nggak diungkap ini, ya. Eh, dari when, where do all, ini menurut saya lanjutannya adalah oleh siapa ini, ya, who, ini nggak muncul, oh why, ya why, mengapa, ya why, setelah where, why, itu mas. Jadi tiga ini, tiga hal pokok dalam analisis ekonomi klasik. When, kapan berbagai kegiatan, where do all those activities, ya, ini dijelaskan oleh Prosto salah satunya, ya, dengan melakukan unsur waktu ke dalam analisis, ya, when. Jadi ada tahapan, Pak Rosto itu bikin tahapan, pelan-pelan dulu menuju pembangunan yang masif, gitu loh mas, ya, di bukunya itu. Setiap daerah nyatanya menunjukkan kondisi yang berbeda, jadi harus diatur tahapan pembangunan. Lalu where do all those activities should be carried out? Di mana lokasinya? Lalu mengapa? Ini untuk urgensinya, ya. Nah, kan ada tujuannya, ya. Tujuan utama kebijakan ekonomi itu full employment, economic growth, price stability. Terjaga kelestarian lingkungan hidup, ya, lalu pemerataan pembangunan. Kalau nggak merata bisa goncang itu. Kalau nggak kelestari, generasi yang ada bisa kewalahan, Mas, Mbak. Ya, jadi harus diperhatikan itu kelestariannya. Pemerataan itu supaya tidak konflik, gitu loh, Mas, Mbak. Kan membuat konflik kalau nggak merata, Mas. Ya, jadi pemerataan itu penting, Bang. Maka ada where tadi pertanyaan where. Penetapan sektor unggulan ini untuk prioritas karena resources terbatas, ya, resources terbatas. Juga untuk memicu persebaran, ya, sektor itu. Membuat keterkaitan antar sektor, ya, ini juga biar pelan-pelan, piecemeal, piece by piece, ya, gitu, Mas. Supaya serasi, ya, dalam wilayah sehingga menjadi sinergi. Pemenuhan kebutuhan pangan wilayah. Pangan ini untuk survive kan, ini ekonomi kesejahteraan itu di bawahnya ada yang basic adalah survive, itu pangan, Mas. Manfaat makro berkaitan dengan apa? Bagaimana pemerintah pusat dapat menggunakan untuk pusat laju pertumbuhan ekonomi. Jadi manfaat ilmu regional itu ada makro dan mikro. Makro ya kepentingan nasional,
Mikro di dalam regional itu membantu perencanaan wilayah menghemat waktu, ya, dan biaya dalam proses menentukan lokasi. Ilmunya itu Anda bisa pakai bermanfaat di daerah itu dan secara nasional. Ya, secara nasional kan biar efektivitas terraih, terwujud tahapannya seperti apa biar terwujud goal Pancasila. Ya, atau goalnya Pak Prabowo sekarang, pembangunan nasional, ya kan? Apa yang diinginkan oleh pemerintahan Prabowo. Nah, di region, walaupun nanti Prabowo selesai, itu ya tetap milik bangsa. Ya, bukan Anda lalu yang gantiin, ini belum selesai waktu Prabowo, udah itu kan punyanya Prabowo. Bukan, harus diterusin. Namanya perencanaan nasional pembangunan. Nanti pada saatnya kan selesai itu perencanaan, nah boleh baru mau rencanain apa, atau meneruskan lagi, boleh juga. Ya, kalau memang secara fisik jalan raya baru sampai di mana padahal perencanaannya harus semua, ya mungkin diterusin ya. Mikro tadi, Anda ilmunya bisa untuk mendorong pertumbuhan juga dengan menghemat, ya kan, biaya, maka bisa untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Harry W. Richardson nulis juga cakupan ilmu ekonomi regional. Ya. Dia bisa mengacu batas formal dan batas fungsional. Bahasan ekonomi regional itu batas formal apa fungsional yang pernah dibahas di depan, ada daerah formal sama daerah fungsional itu Mas. Ya. Dalam membahas daerah homogen juga dibicarakan berbagai teori pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam membahas daerah nodal, sebagian besar menggunakan materi yang tercakup dalam teori lokal. Nah, ini baca bukunya Richardson. Ya. Cakupannya ya dari yang dimaksud daerah formal, ya, apa yang ditarik dalam batas-batas pemerintahan, ada kepentingan apa memastikan ini dibagi atas daerah industri dan sebagainya, lalu muncul jejaring fungsional, di samping itu adalah pertumbuhan seperti apa, ya, tadi homogen apa heterogen diperhatikan, ya, batas formal di daerah tentu itu jaringnya seperti apa. Nah, nanti kan ada titik pertumbuhannya, ya. Itu dibahas tuh di Richardson. Titik pertumbuhannya sejauh apa, kekuatannya, jangkauannya. Gitu loh. Richardson mengupas cakupan regional ekonomi itu ada batas formal, batas fungsional, sama teori daerah nodal. Ya. Lanjut. Perbedaan ekonomi regional dan ekonomi pembangunan. Ini di dalam paparan ini disampaikan supaya Anda juga aware. Sebetulnya ada yang eh, apa menganggapnya sama aja, ya, bagian, ya kan gitu. Tapi ya akhirnya perlu dibutuhkan. Ilmu ekonomi pembangunan kurang membicarakan perbedaan hubungan antar bagian wilayah, karena memang aspek ekonomi ya secara umum. Kalau regional pasti ngomong hubungan antar wilayah. Objek ekonomi pembangunan mencakup seluruh wilayah. Kalau regional kan bagian per bagian. Ya, ada yang kalau lagi diskusi nasional yang nggak akan memperhatikan regional ya. Jadi ada yang anggap sama aja kalau lagi mengupas ekonomi mungkin terungkap ekonomi regional gitu ya. Akhirnya sih mungkin mesti didudukan ya. Ekonomi pembangunan membahas hal-hal seperti moneter, fiskal, impor, ekspor gitu. Regional kan perkembangan satu daerah. Ya. Nah, pada
titik tertentu ketemu karena ngomong pajak bisa dipajak daerah, ya. Ekspor, impor karena bahan-bahan dari daerah, mungkin ya. Eh, Mungkin yang moneter ya agak sulit nasional selalu. Oke, yaitu Anda harus memperhatikannya. Banyak model analisis dalam ekonomi pembangunan dengan sedikit modifikasi dapat juga diterapkan dalam ekonomi regional. Nah, ini yang membuat kadang-kala kita confused ya. Jadi, seperti perhitungan GDP, GNP, PDB ya kan. Nah, model yang spesifik dari ilmu ekonomi tidak dapat ditemukan pada ilmu ekonomi pembangunan begitu saja. Ya. Jadi karena di lokasi tertentu mungkin eh, sulit menerapkan yang nasional di daerah atau sebaliknya hasil dari daerah tertentu mencerminkan nasional kan nggak bisa ya. Pertumbuhan Jakarta kan bukan pertumbuhan nasional. GDP nasional belum tentu GDP-nya Jakarta, gitu kan sebaliknya. Ekonomi pembangunan banyak berisikan teori murni, sedangkan ekonomi kan apply. Ya memang aplikasi, lebih aplikatif di regional saya. Ya. Terakhir keuangan regional ini ya, di bagian pertemuan kita yang akan selesai dalam beberapa saat ya, dengan asinkronus, Anda mudah-mudahan bisa mengikuti. Nanti pertanyaan boleh di pertemuan depan, insya Allah luring ya, karena saya minggu ini masih di Beijing ya, dengan Profesor Eko ada konferensi di Tsinghua University. Jadi Anda harap mengikuti ini, saya akan tanya ini ya minggu depan insya Allah. Ini ada hal penting dalam keuangan regional, bersifat potensial atau real, ya masih potensial keuangan itu dan bahkan sudah jalan. Kalau keuangan yang masih berada dalam sistem ekonomi regional yang berkembang, diukur seperti PDB, pertumbuhan ekonomi, income per kapita itu kan bisa diukur tuh, ada ukurannya di tingkat daerah-daerah yang Anda mau ukur. Yang real, anggaran pemerintah setempat, di mana region itu berada. Masukkan duitnya berapa kekuatan. Ya. Keuangan real ini dicapai setelah melalui proses demikian rupa hubungan antar sektor pembangunan regional yang mengarah utamakan peran pemerintah setempat. Hal penting lain adalah menyangkut sumber keuangan dan pemanfaatan keuangan regional tersebut untuk keperluan pembangunan regional. Aspek keuangan regional ini memerlukan perencanaan keuangan agar terkelola dengan baik. Ya gitu, sebentar lagi kita akan selesai beberapa saat. Lalu perencanaan keuangan harus dilakukan ini. Karena ini penting untuk mendukung pembangunan regional. Aspek ini kan penting. Pemerintah daerah harus membuat perencanaan ini secara komprehensif. Ya, harus dicek sumber-sumbernya, pemasukannya berapa, sehingga nanti masuk dalam APBD, tercermin seperti apa. Kan? Nah, ada dasar hukumnya soal semua. Kita nggak main-main karena ini soal uang. Jadi penggunanya nggak benar kan tangkap KPK, Mas, Mbak. Dari Undang-Undang Dasar ada, Undang-Undang 17, Undang-Undang 25 ini sudah diperbaiki nih ya, kalau nggak salah. Lalu Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ya. Nah, jadi satu persatu ini, nanti di belakang ada. Ini langsung ke 23 2014 ya. Anda lihat dari presiden ke bupati wali kota ada urutannya ya. Urusan pemerintahan harus dijalankan ya. Ada binwas dan koordinasinya diperlihatkan ya. Ada otonomi. Kemendagri itu memfasilitasi bahkan sebagai koordinator untuk mengawasi apa jalannya pemerintahan di daerah. Nah, ini ada aturannya di Undang-Undang 23 2014. Ada proses perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2019. Ya. Mulai dari RPJMD ke RKPD sampai KUA PPAS.
ya di apa namanya tentukan dari Desember sampai Juli itu RKA SKPD. Nanti kemudian di tahun 2019 berjalan ya gitu loh. Itu mesti Juli udah sampai September ini diketok RAPBD 2019 diketoknya di Juli 2019 mestinya ini ya. Oh ini nih diketoknya di September lalu jalan kan dari Januari 2014. Itu muter terus Mas ya. Eh, Ke sini jalannya ya. Oktober, November penyampaian, 30 November evaluasi, lalu Desembernya kan diketok. Jalanlah Januari 2019. Ya. Jadi dibicarainnya sejak Mei. Nah, maka Anda kalau mau mengawasi Pemda setempat masing-masing, jangan lupa Januari sampai April itu untuk ngontrol tahun depan. Gitu loh Mas. Ya. Apa yang mau dipikirkan di tempat Anda, Januari sampai April itu tempatnya. Nanti biar masuk RKPD. Gitu loh. Ya. Diperhatikan. Ya. Saya coba cek tadi peraturan perundangan yang disebut itu takutnya di belakang nggak ada ini. Bentar ya sambil jalan. Apakah ini terlihat oleh Anda? Saya tidak paham. Ya Undang-Undang 17 2003 ya. Misalnya. Undang-Undang 17 2003 itu tentang pengelolaan keuangan negara. Nah, ya, dengan umum pengelolaan keuangan negara. Ini mungkin masih berlaku. Oke, lalu Undang-Undang 25 2004, 25 2004 ya, 25 2004. Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini kena ciptaker ini. Makanya saya tadi mau masih berlakukah? Kalau 2000 yang Undang-Undang 23 2014 pun kena ciptaker sebagian. Jadi ini tiga undang-undang kena ciptaker Anda cek ya. Kalau gitu. Oke. Sebagian sih, tidak semuanya. Tapi ini saya kira berlaku ya, yang urutan ini. Dari RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ya, ini harus tahu artinya. Prof, apa itu? Kok ngomong singkatan doang? Nah, RPJMD itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KUA, KUA ini bukan KUA agama, ya. Eh, apa namanya? Batas apa plafon itu loh. Sebentar, saya cek saja di Google, ya. KUA, PPAS. Nah, tuh kebijakan umum anggaran. Nah, memang plafon, tuh prioritas dan plafon anggaran PPAS. Jadi batas maksimum tuh, Mas. Pastiin di bulan Juli nih. Jadi untuk kontrol para kontraktor, Mas. Apa rahasia nggak tahu ya. Biasanya DPR ya tak ngasih tahu. Biar nanti bisa tendernya bagus. Ya, yang dapat. Nah, ini daftar anggaran ini ya. Prioritas anggaran SKPD. DPA SKPD juga ada singkatannya, Mas. DPA SKPD. SKPD. Nah, ini ada tuh, peringkatan jumlah pendapatan menurut kelompok ya, gitu loh. Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. BP, BPA SKPD ya. Harus hafal ini anak negara ya. Ini alurnya lagi ya. RKPD, RPJM itu masuk ke RKP rencana kegiatan RKP. Bentar, saya cek lagi.
RKP, rencana kerja pemerintah, benar ya, rencana kerja pemerintah. Nah, ini masuk ya pembicaraannya tuh lihat. Ini 5 tahun RPJMD itu ya, Renja RKPD setahunan ya, setahunan. Ada KUA dan PKS ya jalan sampai ke rancangan pembangunan ini bawah ya, begitu-begitunya begini. Nah, kalau alur tahunnya ini Januari, Februari sampai Desember itu ada musrenbang malah. Ini yang tadi Anda ngintip ya dari musrenbang ke April itu supaya sampai ke RKPD itu ya. Jangan ketinggalan di Januari sampai April ya di musyawarah rencana pembangunan. Nah, penetapan RKPD itulah kunci ya supaya Anda tahu yang disetujui mana ya. Sampai diketok di bulan November Desember. Ya, November ada yang telat Desember, kalau telat telat kasihan molor ya, maka sering yang dikejar adalah anggota dewan. Oke, itu uang, alokasi anggaran dan resources dibicarakan. Ini siklusnya pengelolaan keuangan daerah ya. Di Januari Desember itu mulai baru lihat ya, APBD tahun anggaran ditetapkan ya di Desember ini terus jalan. Ada kesepakatan KUA PPAS ya, ini ada DAK masuk, juga LKPD laporan ya, jalan terus dalam 1 tahun anggaran. Dibicarain lagi di dalam anggaran ini jalan untuk tahun yang akan datang, betapa pusingnya Pemda kan, dan tingkat nasional juga. Jadi akhirnya ada yang terjebak rutinnya ini, sampai nggak mikirin substansi inovasi. Maka perlu orang, sektornya banyak. Di negara lain sektornya sedikit. Di kita udah terlanjur dari merdeka, udah banyak. Daerah minta banyak dari dulu. Kita pernah, bahkan di tingkat provinsi kan, level provinsi beberapa itu setingkat negara bagian pernah federal kan. Jadi memang sejarahnya pengen banyak urusan yang dipegang pemerintah daerah. Akhirnya ngurusi ini dan urusannya banyak. Mas. Di negara maju 3 sampai 9 Amerika tuh. Paling banter 9 urusan. Jadi udah disederhanakan sendiri. Nah, terakhir saya minta Anda bisa perhatikan tadi ya, siklus anggaran. Ini kalimat terakhirnya ya, terjadi hubungan yang kuat antara pembangunan, ekonomi regional, dan keuangan regional. Konkretnya nanti di pemerintah yang memotori di daerah, di anggarannya daerah, yang ada kerjasama enggak antar kabupaten kota yang regionnya lebih luas, atau provinsi ya, mencakup di satu region tertentu di provinsi. Demikian ya, pas 1 jam Anda betul-betul harus ikuti asinkronus ini. Nanti sinkronus minggu depan dengan luring. Kalau saya bisa masuk ke kelas, yang pasti sudah tidak dengan asinkronus. Karena ini memang sulit. Saya mengikuti konferensi di Beijing. Ya. Terpaksa Anda asinkronus masih. Ya. Pernah kan asinkronus di kelas saya tahun lalu di kelas lain. Nah, semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita lanjutkan ketemu. Sehat selalu ya. Semangat dong kuliah di Via ya. Dia makin berkibar ya. Jangan lupa juga ngikutin medsos saya. Wah, ini iklan namanya. Gak apa-apa ya, kali-kali lah. Karena subscribernya masih sedikit untuk mendorong ya Pemda makin bisa saya ikuti dan ya kontributif untuk bangsa. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.